Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini kita akan mencoba membahas dan membedah lagi karya susastra menggunakan teori mimetik. Teori mimetik merupakan membedah karya susastra yang mengaitkan dengan kejadian atau peristiwa saat karya susastra itu diciptakan. Kita akan membedah suatu karya yaitu puisi yang berjudul Pertemuan Mahasiswa karya W.S. Rendra. Setelah peristiwa Malari pada tahun 1975 sampai 1976, berita tentang aksi mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan kegiatan kampus, di samping kegiatan kuliah yang rutin. Dihiasi aktivitas kerja sosial, KKN, penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun aksi protes kecil di sana-sini masih ada, menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai penyimpangan masalah politik sebagai isu mulai dari pemilu, pelaksanaan kampanye sampai penusukan tanah gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur daerah-daerah, hakikat pembangunan. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah melakukan pendekatan terhadap mahasiswa. Maka, pada tanggal 24 Juli 1977, dibentuk tim dialog pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun, upaya ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini, terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa telah melakukan pembangkangan politik. Penyebab lain adalah gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi terhadap aksi di dalam wilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini diikuti dengan dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK atau DKK di seluruh Indonesia. Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya. Tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan pergerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk sikap terbuka menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. Pada saat itu, mahasiswa yang sibuk kuliah dan tugas masing-masing, sehingga pada saat itu mahasiswa tidak terlalu bergelut pada masalah demo. Namun ketika mahasiswa mendengar aksi-aksi demokrasi yang menjalar. Puisi sebagai dasar pemberontakan kepada pemerintah atau pimpinan mahasiswa yang menunjukkan sikap pedulinya terhadap masyarakat yang tertindas karena kurangnya keadilan dari kalangan atas. Padahal mereka dipilih sebagai presiden, gubernur, dan lain sebagainya itu karena rakyat. Ketika para rakyat menangis, rakyatnya menderita, apakah para penguasa memperdulikannya? Dalam hal ini, aparat-aparat seperti presiden dan menteri-menterinya itu hanya memberi omong kosong. Karena kurangnya ketegasan dari pemerintah itu, sehingga timbulnya sebuah pertanyaan. Maksud omongan-omongan itu berpihak terhadap siapa? Yang saat ini juga masih dipertanyakan, bahwa ajaran atas presiden dan aparat lainnya itu memihak kepada siapa? Memihak kepada rakyat atau malah terhadap kepentingannya sendiri. Namun, rakyat mulai yakin bahwa aparat-aparat tinggi hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.